Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fahrian Rukusnadi dengan NIM 12020050 dan saya dari kelas RA dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Untuk outline sendiri ada 4. Yang pertama ada sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Yang kedua ada pokok pikiran dari teori Keynesian. Yang ketiga ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Dan yang keempat ada studi kasus pembangunan wilayah di Indonesia serta kebijakan pengembangan kawasannya. Yang pertama, kita lanjut ke sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintahan dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek, kemudian dan terutama selama resesi dan output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pemerintahan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah, ekspor. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi secara perang. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an. Kemudian, di sini ada foto dari tokoh yang mengembangkan teori Keynesian, yaitu John Maynard Keynes. Kemudian kita lanjut ke pendekatan teoritis yang digunakan dengan ideologi politik Keynesian. Yang pertama ada interferensi pemerintah, yaitu tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua ada demokrasi sosial, di mana gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi pengembangan wilayah. Dan yang terakhir ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kemudian lanjut ke pokok pikiran dari teori Keynesian. Nah, teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama ada teori basis ekspor, yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif, yang ketiga ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, dan yang terakhir ada teori kutub pertumbuhan. Oke, lanjut ke penjelasannya. Untuk teori basis ekspor, itu ialah teori yang menekankan pada sisi permintaan, yang dimana artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Kemudian lanjut ke teori sirkuler dan kausal kumulatif, di mana akar dari konsep ini atau teori ini berakar pada Thorstein Veblen pada tahun 1857-1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Kemudian Knut Wieskel 1851-1926 yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah. Kemudian selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, di mana teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Kemudian lanjut ke teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak atau propulsive industry, yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diindikasikan melalui hubungan antara industri baik ke belakang backward linkage maupun ke depan forward linkage melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri. Kemudian ada pokok dari pemikiran Keynesian dalam pembangunan. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi. Yang kedua itu ada berfokus pada permintaan demand dan penawaran supply dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Kemudian ada pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan. Dan yang terakhir ada aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu. Kemudian kita lanjut ke penyebab kesenjangan sosial itu sendiri.
Untuk penyebabnya dari kesenjangan sosial itu ada 5. Yang pertama itu ada deregulasi dan liberalisasi pasar. Kemudian yang kedua ada kelemahan struktural atau structural weakness. Yang ketiga ada investasi yang rendah atau low investment. Yang keempat ada perpindahan atau pengurusan modal yang terus-menerus di wilayah miskin ke wilayah yang maju dan mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin, kemudian wilayah kaya ya semakin kaya. Dan yang terakhir ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Nah, pembangunan wilayah itu adalah suatu upaya yang memerlukan investasi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kemudian untuk pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Nah, ini sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Dan yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian itu berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian ada satu contoh untuk kita ke depannya. Dan yang terakhir, itu ada kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, itu ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Yang kedua ada bantuan otomatis. Yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam menggenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Yang keempat ada pengandalian pembangunan industri. Yang kelima ada investasi infrastruktur. Yang keenam ada perencanaan spasial. Yang ketujuh ada nasionalisasi industri. Yang kedelapan ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang kesembilan ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Dan yang terakhir ada inovasi kembang perekonomian. Dan untuk studi kasus yang saya ambil dalam pengembangan wilayah di Indonesia serta kebijakan pengembangan kawasan, itu tertuju pada kawasan industri yang ada di Palembang yang namanya itu adalah Palembangan Pacu Gandus. Untuk menjelaskan itu sendiri, dari pemerintah Kota Palembang mematangkan rencana pembangunan kawasan industri Estate Gandus dengan menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung berupa akses jalan. Kemudian Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan nantinya akses jalan ini akan terhubung jalan tol untuk menuju kawasan yang akan berdiri di lahan seluas 300 hektar. Kemudian pengembangan kawasan Gandus menjadi salah satu pengembangan kawasan kota baru yang sudah ada dalam rencana tata ruang dalam wilayah atau RT/RW Kota Palembang itu sendiri. Kemudian fasilitas 3 kawasan industri di Sumsel khususnya di Palembang yang akan terintegrasi dengan jalan tol Trans Sumatera. Ketiga dari kawasan tersebut ialah kawasan industri Gandus, Keramasan dan KEK Tanjung Api-Api atau TAA, dan melalui simpang susun yang memfasilitasi jalan tol. Sekian presentasi yang saya berikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti jalannya presentasi yang sudah saya berikan. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.